Halo Bu Anti, Kakak Asdos dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7. Berikut kami akan menjelaskan laporan hasil kerja kami dan kami mengambil konstruk penerimaan diri. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Ada Dewa Ayu Nyoman Erisanti dengan NIM 80-2018-033. Ada saya sendiri, Vincentia Ella Angela dengan NIM 80-2018-053. Ada Triunita Meira Ayu Nugraheni dengan NIM 80-2018-184. Ada Indah Kurniasih Isnaini dengan NIM 80-2018-189. Dan yang terakhir ada Vincentia Mei Putri dengan NIM 80-2018-298. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstruk dari penelitian ini. Dalam beberapa riset, tingkat self-acceptance sangat rendah pada kalangan remaja akhir. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengujian alat ukur self-acceptance pada remaja akhir untuk mengetahui self-acceptance pada remaja akhir. Nah, dalam penelitian ini responden yang diambil adalah sebanyak 66 responden yang merupakan siswa SMA dengan rentang usia 17-18 tahun. Sampel yang diambil menggunakan teknik purpose sampling. Penelitian ini menggunakan skala tipe Likert yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang terhadap penerimaan diri. Dalam pengambilan data dilakukan dengan menggunakan platform Google Form dengan jumlah item pernyataan sebanyak 53 item. Nah, hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya reliabilitas pada siswa SMA terkait self-acceptance. Oke, kita masuk selanjutnya, masuk di pendahuluan. Nah, pada masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan, perkembangan, biologis, dan juga psikologis. Harlock membagi fase remaja menjadi masa remaja awal dengan usia antara 13-17 tahun dan masa remaja akhir usia antara 17-18 tahun. Nah, masa remaja awal dan akhir menurut Harlock memiliki karakteristik yang berbeda dikarenakan pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati dewasa. Menurut Carol Dweck, penerimaan diri atau self-acceptance dapat didefinisikan sebagai kriteria dari kesejahteraan yang nyata dalam perspektif diri, mengakui dan menerima berbagai aspek dalam diri sendiri. Nah, selain itu, self-acceptance merupakan ciri sentralnya kesehatan mental serta karakteristik aktualisasi diri, fungsi optimal, dan kedewasaan. Nah, ketika individu memiliki harapan yang realistis untuk mencapai sesuatu atau keinginannya, hal ini akan mempengaruhi kepuasan diri yang merupakan esensi dari penerimaan diri. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut dapat memperluas persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Mereka akan memandang dirinya secara positif sebagaimana orang lain memandang akan kemampuan dirinya mengembangkan pemahaman diri. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji alat ukur self-acceptance pada remaja akhir yang memiliki rentang usia 17-18 tahun. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Indah Kurniasih Isnaini dengan NIM 80-2018-189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian.
Penelitian kami lakukan pada tanggal 9 November 2020 sampai dengan 13 November 2020. Penelitian kami lakukan dengan menggunakan media online berupa Google Formulir, dan subjek yang kami ambil adalah siswa-siswi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung Tengah. Kami mengambil 41% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 12 IPS sebanyak 139 siswa. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini memiliki kriteria yang pertama berusia 17 sampai dengan 18 tahun, dan yang kedua bersedia menjadi responden dalam pengisian kuesioner. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala penerimaan diri. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS. Dalam penyusunan kuesioner ini, yang digunakan adalah skala Likert. Menurut Ridwan dan Agdon 2007, skala Likert adalah skala yang didasarkan pada ranking yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Selain itu, skala Likert juga merupakan suatu skala psikometri yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset digital survei. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator yang terukur ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembuatan pertanyaan dan pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Skala penerimaan diri disusun berdasarkan konsep teori Carol de Riff tahun 1995. Menurut Riff, pengertian self-acceptance dalam definisi konseptual, self-acceptance merupakan kriteria dari kesejahteraan yang nyata dalam perspektif diri, mengakui dan menerima berbagai aspek dalam diri sendiri. Self-acceptance juga didefinisikan sebagai ciri sentral kesehatan mental serta karakteristik aktualisasi diri, fungsi optimal, dan kedewasaan. Dalam definisi operasional, self-acceptance didefinisikan bahwa seseorang memiliki sisi positif atau skor tertinggi dari self-acceptance, misalnya menerima diri serta masa lalunya, mempertahankan sikap yang positif terhadap diri. Seseorang juga memiliki sisi negatif atau bagian skor terlemah dari self-acceptance, misalnya selalu merasa tidak puas dengan diri, kecewa dengan kehidupan pada masa lampau, memiliki rasa kekurangan dengan kualitas pribadinya, serta selalu ingin menjadi orang lain. Nilai skala pada setiap pernyataan atau item ditentukan oleh persebaran respon yang diberikan oleh responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba. Distribusi respon terdiri dari sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Identitas responden yaitu berupa nama atau inisial, usia, jenis kelamin, serta nomor handphone. Scoring yang akan digunakan untuk skala ini adalah dalam item favorable, sangat setuju, skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1. Dan untuk item unfavorable, sangat setuju skor 1, setuju skor 2, tidak setuju skor 3, dan sangat tidak setuju skor 4. Indikator dari penerimaan diri terdiri dari 3 bagian, yaitu berupa
Yang pertama, bersikap positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, mengakui dan menerima berbagai aspek diri sendiri, seperti sifat baik ataupun sifat buruk. Dan yang ketiga, merasa positif tentang kehidupan masa lalu. Total item dalam skala ini sebanyak 53 item dengan 28 item favorable dan 25 item unfavorable. Saya Triunita Mera Yunugraini dengan 80 2018 184 akan menjelaskan mengenai validitas dan tabel output cash processing summary. Tabel output cash processing summary memberikan informasi mengenai jumlah sampel, banyak 66 siswa dan valid 100%, artinya tidak ada data yang kosong. Sementara include bernilai 0 sebab tidak ada data yang dikecualikan atau semua data dipakai dalam analisis. Penelitian kami menggunakan jenis content validity atau validitas isi yang merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau expert judgment. Validitas isi atau content validity memastikan bahwa pengukuran memasukkan kumpulan item yang memadai dan mewakili, yang mengungkap konsep yang diteliti. Konten validitas ini dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah base validity. Base validity merujuk pada derajat kesesuaian antara penampilan luar alat ukur dan atribut variabel yang ingin diukur. Dalam tabel validitas yang sudah dilampirkan, dapat dilihat bahwa pengujian data dilakukan sebanyak 2 kali, di mana item yang digunakan adalah korelasi positif dan di atas 0,3, atau dengan kata lain, kurang dari 0,3 adalah gugur. Pengujian dilakukan 2 kali. Yang pertama ada 29 item yang tersisa dengan 24 jumlah item yang gugur. Dan pengujian yang kedua tersisa 27 item dengan 2 jumlah item yang gugur. Baik, saya Vincentia Putri Amansar Umaha, 80 2018 298 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan masuk pada analisis item. Kita dapat melihat tabel item total statistik. Berdasarkan tabel item total correlation di atas, ada 27 item yang baik. Kita dapat melihat sama-sama di tabel tersebut. Sedangkan pada pengujian pertama, 24 item gugur karena tidak memenuhi kriteria. Dalam pembahasan reliabilitas, setelah analisis item yang dilakukan, dapat dilihat secara langsung reliabilitas dari alat ukur tersebut. Reliabilitas dihitung menggunakan Cronbach Alpha dalam SPSS. Reliabilitas dari skala penerimaan diri setelah melakukan uji coba yaitu kita dapat melihat dari tabel reliability statistik. Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa skala penerimaan diri ini reliable karena nilai alpanya lebih dari 0,7 yaitu 0,9. Terdapat juga tabel scale statistik. Setelah menggugurkan item yang bernilai di bawah 0,3, diperoleh kenaikan nilai reliabilitas alpha Cronbach-nya menjadi 0,900 dari 27 item. Tapi ini sudah tidak terdapat item buruk yang memiliki korelasi di bawah angka 0,3, sehingga tidak ada lagi item yang akan digugurkan. Dalam norma dan kategorisasi, kita melihat tabel scale statistik. Dari tabel di atas kita ketahui bahwa dari 27 item yang ada, didapatkan min atau nilai rata-ratanya sebesar 76,2273 dan standar deviasi sebesar 10,41714. Halo semua, saya Dewa Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma dan kategorisasi. Kategori dibagi menjadi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Berikut adalah rumus dan juga cara penulisan skor. Setelah melalui proses perhitungan yang diperoleh dari data, mean, dan standar deviasi, didapatkan pedoman norma seperti tabel di atas.
Berikut adalah laporan hasil dari kelompok kami. Tabel di atas menjelaskan pengkategorian dari 27 item, di mana didapatkan hasil pada skala penerimaan diri responden sebanyak 7 orang berada pada kategori rendah, 50 orang pada kategori sedang, dan 9 orang pada kategori tinggi. Dan jumlah total dari responden kami ada 66 responden. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data dalam mengukur penerimaan diri siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Kota Gajah, didapatkan hasil pengukuran dengan tingkat reliabilitas 0,9 yang dikategorikan tinggi karena di atas 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur penerimaan diri ini dapat digunakan untuk mengukur penerimaan diri siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Kota Gajah. Alat ukur ini dapat digunakan dengan cara menggunakan skala Likert yang dikonversi dalam 4 pilihan angka dengan nilai sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, setuju 3, sangat setuju 4 untuk item yang variable, dan nilai sangat tidak setuju 4, tidak setuju 3, setuju 2, sangat setuju 1 untuk item yang unvariable. Pada tiap butir item yang digunakan adalah korelasi yang positif dan di atas 0,3, atau dengan kata lain di bawah 0,3 adalah gugur. Pengujian yang pertama, ada 29 item yang tersisa dengan 24 jumlah item yang gugur. Pengujian yang kedua, tersisa 27 item dengan 2 jumlah item yang gugur. Beberapa responden dalam penelitian ini tidak memahami proses pengerjaan kuesioner, sehingga menimbulkan kesalahan pada sistem. Dan peneliti mendapati adanya pernyataan ganda pada indikator Google Form. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dengan pembaruan pada item-item indikator. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.